Mas Anies minta dana segera, Bu Anies sentilannya menohok. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan yang meminta percepatan pencairan dana bagi hasil tertunggak untuk 2020. Sri pun menegaskan pencairan DBH selalu dilakukan sesuai prosedur. Sri menjabarkan, DBH untuk pemerintah daerah memang dibayarkan sesuai Undang-Undang APBN yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Namun, dia melanjutkan, pencairan DBH tersebut dilakukan setiap kuartalan dan berdasarkan realisasi penerimaan negara. Untuk yang dimintakan Anies, kata Sri, merupakan DBH kurang bayar pada 2019 sebesar Rp5,1 triliun. Namun, pencairan DBH kurang bayar harus menunggu audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan BPK yang setiap tahunnya jatuh pada Agustus ataupun September. Nah, DBH 2019 ini biasanya diaudit dulu BPK, sehingga BPN katakan oh iya pemerintah kurang sekian baru kita bayarkan. Ini kan audit biasanya April dan disampaikan ke DPR Juli, jadi biasanya DBH dibayarkan Agustus, September, katanya saat telekonferensi, Jumat tanggal 17 April tahun 2020. Meski demikian, dia juga mengakui di tengah masa pandemi virus corona kebutuhan anggaran daerah menjadi darurat sehingga akan membutuhkan waktu lama jika menunggu audit BPK. Karenanya, dia mengaku telah menerbitkan aturan untuk membayar DBH kurang bayar itu 50% terlebih dahulu sebelum diaudit. Untuk seluruh daerah di Indonesia DBH 2019 akan kita bayarkan 50% dulu, meski belum dapat auditnya. Ini sudah saya keluarkan PMK Peraturan Menteri Keuangannya beberapa hari yang lalu sehingga bisa dibayarkan, tegas Bu Ani, sabkaribnya. Ada jutaan anak yang terkendala belajar online karena keterbatasan akses internet. Ada banyak tenaga medis yang tidak dibekali APD lengkap. Mari kita sama-sama sukseskan kampanye aman di rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Donasi Anda akan disalurkan untuk membantu pengadaan APD dan fasilitas pendidikan online anak-anak Indonesia. Informasi soal donasi klik di sini. Dia bahkan mengklaim telah mencairkan DBH 2020 untuk DKI Jakarta meski dalam bentuk prognosa atau belum sesuai realita penerimaan negara. Di mana untuk kuartal IDBH prognosa 2020 sudah dibayarkan, kuartal 2 pada Juni, kuartal 3 ditambah DBH 2019 pada bulan ini 50% serta kuartal 4 sesuai mekanisme awal dengan audit BPK. Kita majukan pada April tahun 50% nanti kuartal 3 kita bayar DBH 2020 prognosa plus sisa DBH 2019 sesudah adanya audit nanti di kuartal 4 prognosa 2020 bergantung penerimaan pajak lebih atau kurangnya, papar dia. Karena itu, Sri menekankan, alih-alih menagihkan DBH secara cepat untuk memenuhi anggaran penanganan COVID-19, Anies termasuk pemerintah daerah lainnya lebih baik juga bisa mulai mempercepat penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerahnya APBD sesuai kebutuhan penanganan COVID-19. Saya sampaikan ke seluruh daerah, bukan Pak Anies saja, APBD daerah masih banyak yang belum dilakukan perubahan. DKI misal, belanja pegawai tinggi hampir Rp25 triliun, belanja barang Rp24 triliun, saya tahu mereka bisa realokasi, refocusing sambil kita percepat pembayaran DBH, tegasnya. Ada jutaan anak yang terkendala belajar online karena keterbatasan akses internet. Ada banyak tenaga medis yang tidak dibekali APD lengkap. Mari kita sama-sama sukseskan kampanye aman di rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19.